Selamat pagi semua. Pagi. Senang sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, pikiran fresh, kemudian mungkin beban-beban kemarin atau yang akan datang sementara taruh dulu di rumah masing-masing. Jadi hari ini kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk bernyanyi, berdoa, dan pastinya kita lagi berkumpul bersama Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita yang di sini senantiasa hatinya itu tertuju pada Tuhan, khusus di ibadah ini. Mungkin juga di hari-hari selanjutnya itu lebih bagus lagi. Saudara dikasih Tuhan, saya akan berkhotbah yang mana ayatnya itu diambil dari kitab Amsal. Amsal pasal ke-6 ayat 1 sampai 11. Amsal 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Yang keenam, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Judul khotbah saya pagi ini itu adalah Allah membenci orang malas. Allah membenci orang malas. Banyak orang berpikir bahwa kebodohan dan kemiskinan itu terjadi karena nasib. Oh, orang itu lagi beruntung maka dia bisa pintar. Dia beruntung maka dia bisa kaya. Tapi kunci dari semua itu ada pada diri kita masing-masing, saudara. Dan itu semua ada pada ayat yang kita baca. Seringkali kemiskinan adalah akibat dari kemalasan. Seorang anak yang lahir miskin, dia bisa kaya karena ada sifat rajinnya. Dia punya karakter di mana dia tuh bekerja dengan baik, dia belajar dengan baik, sehingga dia bisa merubah nasibnya, merubah kehidupannya menjadi seorang yang berkecukupan. Bagaimana Alkitab berbicara tentang orang malas? Dan siapa orang malas itu? Orang malas yang pertama adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Jadi dia tidak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Tuhan ngasih umur buat kita 80. Selebihnya itu kesukaran, saudara. Tapi bagaimana kita memaksimalkan waktu kita, hari-hari kita itu untuk menjadi orang yang bijaksana. Di Gramedia, di toko buku ada jual buku Hidup Teratur. Jadi bangun pagi, di situ tertera bangun pagi ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Jadi ditulis pencapaian kita itu apa, hidup ini apa, mau apa, ya harus ditulis. Misalnya kita mau juara, jadi langkah-langkah yang dilakukan itu apa sehingga mencapai pencapaian. Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang lamban akan menderita lapar. Jangan sampai keadaan mengatur hidup kita, saudara. Situasi seperti sekarang ini adalah COVID, corona. Semua orang kacau balau. Apa yang sudah diagendakan itu dan sudah nyaman rasanya, tapi ketika corona menghantam, kehidupan kita itu kacau.
Apa yang sudah kita impikan ternyata berantakan semua. Dan semua mengalaminya. Tetapi jangan sampai kita mengkambing hitamkan keadaan tersebut sehingga kita membenarkan apa yang terjadi sekarang. Harusnya kita itu menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kita mencari kesempatan di tengah kesempitan sekarang ini. Mungkin kita tidak mendapat stagnan di jalan yang lain, kita coba jalan yang lain. Yang penting kita bergerak menjalankan kehidupan ini dengan maksimal. Sebenarnya dikasih Tuhan, seharusnya kita itu menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Jangan bermain. Jangan kita habiskan waktu ini untuk hibur-hiburan yang tidak karuan. Tapi kita habiskan waktu ini untuk hidup yang teratur, untuk mengarah kepada kehidupan kita selanjutnya. Sehingga yang terjadi apa? Ending dari semua itu tidak ada kekecewaan. Karena kita sudah mengaturnya dengan baik, maka akhirnya akan baik juga. Yang kedua, orang malas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang ia mulai. Amsal 19:24, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke mulutnya. Tahu pinggan itu apa? Sejenis mangkok. Mangkok yang ada air. Si pemalas itu digambarkan oleh Amsal ini, dia tuh ngambil air, tapi nggak kunjung-kunjung diminum gitu. Harusnya ambil air, minum. Itu dia. Tetapi di sini adalah dia membiarkan tangannya di air saja, lama sekali untuk diminum. Akhirnya dia kehausan, mungkin nanti ditabrak kucing, airnya tumpah. Ada akibatnya. Sebenarnya dikasih Tuhan, orang malas itu senang punya ide, banyak gagasannya. Ia seringkali memulai sesuatu tetapi tidak pernah menyelesaikannya dengan baik. Dan dia tidak mau belajar dari kesalahannya. Selanjutnya, orang malas adalah orang yang tidak mau belajar. Dalam Amsal 6:6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Seringkali orang malas itu selalu berpikir bahwa dirinya adalah terbaik. Ada ide, ada masukan, ada motivasi, ada ini. Dia pikir itu adalah menggurui. Sehingga dia berpikir bahwa yang disampaikan itu salah. Bagi orang malas, dia selalu berpikir bahwa apa yang dia kerjakan itu terbaik. Sehingga dia tidak suka ada yang mengkritiknya. Tidak ada yang dia tidak mau ada yang menasihatinya. Karena baginya, apa yang dia lakukan itu benar. Saudara, orang rajin, dia cerdas untuk dikoreksi. Artinya dia mau dikoreksi. Sementara orang malas, dia itu bagai buruk muka, cermin dibelah. Ketika dia memandang wajah yang di cermin buruk, dia memecahkan cermin itu. Dia menyalahkan orang yang menasehatinya. Itu salah, saudara. Kemudian selanjutnya adalah orang malas adalah orang yang selalu mencari alasan. Dalam Amsal 26 ayat 13-14 berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Jadi orang malas itu sangat senang dia berada di tempat tidur. Sudah berakar badannya di tempat tidur, di tempat duduk, dia tidak mau bergerak. Sama seperti pintu engsel yang ada pada pintunya, tidak mau lepas dan selalu mencari alasan. Ada singa di luar, ada masalah, ntar nanti nggak berhasil. Cari-cari alasan. Itu bukan bakat saya, itu bukan bidang saya. Orientasinya bukan ke sana, saudara. Orientasinya bagaimana kita menyesuaikan keadaan sekarang ini supaya kehidupan kita itu tetap berjalan. Orang rajin selalu mencari kesempatan, tetapi orang malas selalu mencari alasan. Kemudian selanjutnya, orang malas adalah orang yang selalu merasa dirinya paling baik. Amsal 26 ayat 16 berkata, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan orang bijaksana. Jadi si pemalas ini menganggap lebih bijak dari 7 orang bijaksana. Orang malas
adalah orang yang merasa dirinya paling baik. Dia selalu merasa orang lain salah, tidak tahu apa-apa, dan cuma dirinya adalah orang yang pintar. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita dalam hidup ini menyepelekannya, dan kita malas. Kemalasan akan mendatangkan kemiskinan. Kemalasan akan mendatangkan kebodohan dan kesulitan dalam hidup ini. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin, menjadi suami yang rajin, menjadi istri yang rajin, menjadi anak-anak yang rajin, belajar membersihkan pekarangan, membersihkan tempat tidur, rumah kita, sehingga terlihat bersih, nyaman. Mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Ia mengawali harinya dengan kehidupan yang penuh dengan aktivitas. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam hidup ini, dan ada keringat yang harus bercucuran. Apapun profesi kita, tekuni, jalani, maksimalkan, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Orientasi dalam hidup ini adalah hal-hal yang bisa menghidupi kita. Karena orang di sekitar kita mungkin akan berbelas kasihan, mungkin membantu kita, tapi tidak bisa terus-menerus. Satu-satunya cara untuk melepas dari belenggu kemiskinan, kebodohan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bekerja, berkarya, dan menjalani serta menekuni apa yang bisa kita jalani. Saya percaya Tuhan sangat menyenangi kita ketika kita menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tidak malas. Karena Tuhan membenci orang malas. Tuhan membenci orang yang bersantai-santai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadi orang yang rajin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.